kawan gizi, jumpa kembali tentunya di dalam podcast BGN Talks yang kali ini akan kembali mengenyangkan kawan gizi semua dengan informasi dan juga wawasan yang sangat bermanfaat. Nah, pada hari ini kita tentunya akan menghadirkan narasumber yang tentunya memiliki segudang pengalaman, segudang pemikiran yang membuat kita tentunya akan mangut-mangut. Siapa lagi kalau bukan Bapak Inovasi Publik, Profesor Martani Husseini. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Profesor Martani? Halo Mbak Gita. Sehat ya? Amin. Wah, ini tentunya di tengah jadwalnya kayaknya padat banget Profesor ya? Pura-pura padat Mbak. Pura-pura padat ya. Tapi boleh dong kita tanya hingga sejauh ini atau sampai saat ini apa aja sih mungkin kesibukan dari Prof Martani? Ini jangan-jangan banyak inovasi-inovasi lainnya yang juga dilakukan dalam waktu-waktu dekat ini, Prof? Boleh, sebelum ngomong inovasi boleh nggak? Apa tuh? Bincang-bincang pengalaman saya pada waktu saya masih TK sama SD. Oh ya boleh. Nah, ini tentunya kawan gizi mau denger ini, Prof. Ya. Dulu kami ini dari keluarga yang susah makan, Mbak, dulu ya. Oke. Iya. Kebetulan saya itu dulu waktu SD kalau mau nyari gizi bagus, saya ke sungai. Nyari ikan, iya. Oh, mancing. Mancing atau nyerok ya, nyari ikan. Saya kasih ke ibu supaya nanti dimasak bareng-bareng. Tapi saya yang nyari gitu. Oh, daerah mana itu, Prof? Di Kediri dulu. Saya di Jawa Timur ya. Kebetulan kerjaan saya nyari ikan. Terus kemudian ya saya waktu itu nggak ngerti bahwa itu ada kaitannya dengan gizi kan. Ternyata gizinya bagus ya. Yeah. Walaupun ikannya kecil-kecil. Tapi tetap kaya akan protein ya. Iya, makanya pengalaman kami dulu ya begitulah. Untuk nyari lauk besok itu saya yang ke sungai. Setiap hari nyari ke sungai untuk mendapatkan makanan dalam sehari itu saja. Sampai rapot saya banyak merahnya. Ya ampun. Karena jarang belajar gitu ya. Oke. Tapi itu gizi yang saya peroleh bagus ya. Kemudian setelah agak besar dikit, saya pelihara burung dara sama pelihara ayam. Ya, katanya setelah burung dara ini kalau kita pengen makan enak, bergizi, ambil burung dara saya. Oh, jadi habis dipelihara terus dipotong, dimakan? Kan itu beranak terus. Oke. Supaya nggak banyak sekali, ya diambil untuk dimakan bareng-bareng. Ayam juga gitu. Tadinya ayamnya sepasang, makin lama makin banyak. Kan ada telurnya juga. Iya, iya. Saya nggak sadar bahwa itu MBG gitu ya. Tapi self-sufficient gitu ya. Nah itu yang barangkali pengalaman kami seperti itu dulu, Mbak. Wow. Makanya program MBG ini saya sangat senang ya, Prof? Iya, ini penting dan banyak warga yang belum paham, Mbak. Kenapa MBG itu hukumnya wajib ya, tapi bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah merubah pola pikir. Ya. Keluarga ya. Itu orang tua nggak ngerti banyak loh mengenai MBG ini ya. Yang kedua sekolah dan yang ketiga masyarakat sekitar kita. Nah ini sinkronisasi daripada pengalaman-pengalaman di rumah tangga, di sekolah dan di masyarakat itu nggak sama. Dan ini yang harus BGN ini harus kerja keras ya. Makanya saya gembira sekali diajak bincang-bincang ini. Nah, karena pengalaman masa kecil. Cocok ya, Prof? Iya. Tapi ini menarik banget ya, Prof. Ketika Prof tadi mengatakan dari pengalaman masa kecil saja, secara tidak sadar sebenarnya menerapkan konsep memakan MBG ini atau makan bergizi. Iya, tapi biaya sendiri, nyari sendiri. Kalau sekarang kan bagus banget. Iya, iya benar. Udah disediakan lagi ya. Program dari pemerintah ya. Kemudian diturunkan ke bawah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan kan ya. Ini bagus sekali. Karena di negara-negara yang sekarang kita lihat maju, Jepang, Korea Selatan, Cina, itu MBG semua itu. Iya. Ya. Bahkan sejak lama ya kan, Prof? Sudah sejak lama. Dan varian produknya bagus-bagus gitu ya. Nah kita ini kan mudah-mudahan dengan target budget yang terbatas tadi, mudah-mudahan variannya cukup buat bergizi ya. Artinya memenuhi kebutuhan kita semuanya. Karena kan kita diharapkan era bonus demografi ini sampai tahun 30 ini, 2030, ini harus terpenuhi, Mbak.
Mm-mm. Nah sekarang tinggal 5 tahun lagi kan. Makanya Jadi PR besar dong. PR besar. Ini harus BGN Talks harus masuk ke masyarakat. harus didengarkan kawan gizi juga. Tapi Prof, ini menarik ya. Mungkin kita bisa awali dengan Prof ini kan tentunya sudah banyak melihat. Tadi Prof mengatakan program MBG ini juga mungkin sudah dilakukan di banyak negara-negara maju. Bagaimana sih Prof melihat Indonesia saat ini kita tengah memulai program MBG ini? Apa yang kemudian sebagai titik awal dari negara kita, terutama BGN ya yang menginisiasi ini untuk bisa menciptakan program MBG yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Berkaca juga mungkin dengan negara-negara lain. Ya, kalau dari segi tata kelola yang harus dilakukan adalah target sasaran pokok kita segmen yang mana. Kan kita sendiri tahu bahwa lebih dari separuh penduduk kita, sekitar 146,7 juta, itu kan miskin kategorinya ya. Jadi berbeda dengan Jepang maupun Korea Selatan maupun Cina, kan mereka udah kaya. Meskipun di daerah-daerah lain juga masih banyak yang terpencil. Apalagi kita tersebar di 17 ribuan pulau kan, itu masalah distribusi tidak mudah. Ya, masalah pemantauan juga tidak mudah. Oleh karena itu kita harus melibatkan semua pihak, Mbak. Ya, yang kita sebut dengan pentahelix ya. Pentahelix. Ya. Apa itu, Prof? Ya, itu aktor-aktor yang utama. Pertama pemerintah. Kedua pebisnis. Bisnis harus diikutkan. Ya, kan dia menjadi supplier juga. Supaya mutu daripada yang disuplai oleh pebisnis itu memenuhi syarat. Ya. Jadi pemerintah, pebisnis, akademisi. Akademisi itu bukan harus dosen ya. Akademisi itu orang yang memiliki pemikiran bagaimana memakmurkan warga setempatnya. Itu kan membutuhkan analisa ya. Misalnya di daerah tersebut yang mudah dihasilkan sendiri apa? Tomat, kemudian cabai, ya, yang bisa ditanam sendiri, dihasilkan sendiri, dimakan sendiri nggak apa-apa. Nah ini yang penting untuk disadarkan bahwa standarisasi setiap daerah kan beda-beda. Betul. Ya, kan nggak semua harus makan beras. Iya. Ada yang makan pokoknya dia tidak suka dengan nasi. Iya, sagu. Ya, sekarang ada porang. Ya kan? Banyak sekali variannya. Cuman membuat polisinya itu sampai ke bawah ini tidak mudah. Itu aja catatan saya. Oke. Nah, ini menarik. Tadi Prof sudah menyebutkan pentahelix ini ada banyak sekali komponen. Karena kan mungkin banyak yang berpikir ya sudah program dari pemerintah, tanggung jawab pemerintah, bagaimana pemerintah. Kan tadi saya bilang baru 3 kan? Nah itu baru 3 Baru 3 kan? Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Iya 2 lagi apa Prof? Mestinya tahu jawabannya kan? Media. Oh media. Ini penting banget. Ya, ini termasuk media kan kita nih. Ya. Yang ke-5 komunitas. Sasaran tembak kita siapa gitu loh. Ya. Terutama sekarang yang paling penting orang tua kan. Orang tua ini kan banyak yang kurang gaul main gawe ya. Padahal di gawe itu kan bisa dilihat semua kan. Kira-kira gizi apa yang bisa memenuhi anak-anaknya, putra-putrinya gitu agar supaya mereka bisa ya berkembang sesuai dengan harapan gitu ya. Itu yang barangkali sasaran utama kita. Ibu-ibu atau kalau orang Betawinya mak-mak gitu ya. Mak-mak ya. Ya. Kan itu kan ada di setiap wilayah itu kan ada perkumpulannya ya. Yang setiap minggu itu kan ada tuh yang suka ngecek ininya kesehatannya keluarga gitu kan. Kan ada kegiatan itu. Nah ini kan pada zaman Pak Harto juga udah ada itu. Ya. Zamannya Pak Harto itu ada yang disebut program di TVRI juga waktu itu. Kolom pencapir. Masih ingat ya? Kayaknya saya masih kecil. Masih kecil sekali. Tapi teman-teman TVRI pasti tahu. Iya. Ya. Jadi ada BKKBN Pak Haryono Suyono dulu ya. Kita suka rekaman di sini kok. Ya. Bagaimana teman-teman ya bahwa kalau kita belum memiliki keuangan yang kuat, anaknya jangan banyak-banyak dulu. Ya kan? Kalau kan dulu begini kan ya, 2 kan ya. Nah, seperti Cina, tadinya kan Cina 1 aja kan. Penduduknya kan 1,4 miliar. Kalau dia punya anaknya 2 sampai 5 gitu kan
membludak. MBG-nya nggak terpenuhi. Makanya sekarang kita ini juga harus siap-siap. Kebetulan yang miskin itu anaknya banyak. Itu masalahnya. Nah ini Prof, ini kan juga menjadi concern ya tersendiri. Kita tahu pemerintah juga sudah menyadari bahwa ini harus menjadi perhatian. Dan juga pemberian gizi ini juga dianggap sangat-sangat penting. Karena ketika secara tingkat ekonomi ini juga tidak memadai untuk memberikan makanan kepada anak-anak, kan dikhawatirkan generasi masa depannya terganggu. Makanya sekarang kita harus, kalau istilah saya dibuat klaster ya. Klaster warga yang anaknya banyak, sama anaknya sedikit, yang miskin banget, sama agak miskin, itu kan beda. Ya, yang miskin banget tuh, yang masuk ke perut kan bisa dihitung sekali kan. Kalau anaknya mereka 3 gitu kan. Iya. Berarti satu rumah kan 5. Ya, udah dikasih MBG, tiba-tiba dia bawa pulang ke rumah untuk ibunya, untuk adiknya. Ada beberapa yang gitu ya? Iya. Nah ini kan patut menjadi perhatian pemerintah agar supaya, ya bukan tanggung jawab pemerintah semua kan. Harus dipikirkan warga juga. Iya. Oke. Prof, kita bicara mengenai dari pemerintah yang sudah tentunya melakukan segala daya upaya dengan inisiasi dari BGN tentunya. Kalau berbicara mengenai komunitas, Prof, ini kan mungkin tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. Kalau di Indonesia, ya ada yang berbasis desa, ada yang berbasis dia mendengarkan dengan komunitas-komunitas agama tertentu. Bagaimana sinergi yang bisa dilakukan supaya mereka semua ini bisa terlibat, Prof, di dalam mendukung program ini? Iya, jadi apa yang pernah saya dengar ya, itu mestinya setiap wilayah, ya, itu kan ada media yang harus disepakati ya, media untuk masyarakat tuh ya. Kan dulu ada TV kan mahal sekali dulu ya. Sekarang kan enggak kan? Kan kita bisa bersepakat bahwa kegiatan semacam ini ibu-ibu kan sudah bisa mengakses kan sekarang. Nah ini yang paling penting, kontennya harus dipikirkan strateginya. Ya, ibu-ibu kan nggak paham bahwa ini untuk individual atau untuk kelembagaan, itu harus dipilah-pilah gitu. Jadi ujung-ujungnya kan supaya efektif kan. Bahwa apa yang didengarkan oleh ibu-ibu, terus kemudian ditangkap, kemudian interpretasinya kan bisa macam-macam. Nah, ini yang harus diverifikasi. Jadi efektivitas medianya ini juga harus dipakai kurator ya. Jangan sampai dilepas ya. Karena nanti multitafsir gitu loh. Niatnya baik, ya memberikan gizi pada masyarakat secara gratis, tapi tafsirannya kan bisa macam-macam. Nah ini penyatuan pemikiran ini harus dilakukan oleh kegiatan semacam ini. Ya, daripada badan gizi ini kan tanggung jawabnya kan bukan ngobrol-ngobrol duit, beli makanan yang bagus untuk masyarakat, bukan itu. Tapi edukasi ke warga itu ya, itu paling penting, terutama untuk orang tua ya. Untuk orang tua ya, Prof? Nah orang tua itu kan levelnya banyak kan. Orang tua yang berpendidikan tinggi sampai nggak berpendidikan itu kan tidak mudah. Bentuk podcastnya juga nggak gampang kan. Nah ini clustering ini kan harus dipilah-pilah gitu loh. Ini menurut saya. Prof, banyak yang mempertanyakan program MBG ini adalah program yang tentunya bagus dan sangat bermanfaat. Tapi ada juga yang mempertanyakan umur dari program MBG ini. Apa bagi Prof ya hal-hal yang harus diperhatikan supaya memang program MBG ini tidak cuma mungkin katakanlah beberapa tahun saja, tapi umurnya panjang karena memang ini untuk membangun generasi yang baik ke depannya. Ya, niat pemerintah idealismenya bagus banget ya. Cuman kalau ngomong mengenai umur ya memang itu berkaitan dengan masalah anggaran kan ya. Dan dengan masalah politik kan ya. Nah ini yang barangkali perlu disepakati bahwa MBG ini hukumnya wajib. Ya. Nah apakah nanti diteruskan oleh pemerintah berikutnya, itu mudah-mudahan ini menjadi pakem tetap ya. Karena kalau untuk memajukan warga masyarakat supaya ininya bagus,
kesehatannya bagus, ya MBG tidak ada pilihan. Cuman untuk supaya efektif, ya Badan Gizi Nasional harus kerja keras. Semua pihak dirangkul, ya diberikan edukasi yang sesuai dengan komunitas-komunitas masing-masing. Mungkin kalau kita ke daerah-daerah terpencil gitu kan, itu kan juga di sana makanan banyak sih. Daerah-daerah terpencil. Iya, tapi di kepala mereka yang praktis dan efisien, ya mie rebus. Ya. Tidak semua memiliki bukan pengetahuan ya. Tidak semua memiliki kesadaran bahwa makan itu harus ada nutrisi dengan kecukupan tertentu, harus dipenuhi karena ini bermanfaat untuk ke depan. Karena bagi orang ada juga bahkan orang tua yang mengatakan ya udah, yang penting memberi makan kepada anak, anaknya kenyang dan juga tidak lapar, ya udah ini kita berikan makanan. Itu bagaimana merubah paradigma seperti itu, Prof? Karena kan pada kenyataannya ya banyak juga ya di daerah-daerah mungkin juga masih banyak orang tua berpikir seperti itu. Kalau di era zaman saya dulu ya, itu satu telur itu bisa 4 orang itu dulu dibagi. Nah itu kan banyak ya Prof ya. Iya, dibikin dadar gitu kan. Terus kemudian diracik segala macam. Cuman masalahnya kan makanan bergizi itu kan bukan dadar aja. Ada tempe, ya. Tempe variannya juga banyak. Ada tempe mendoan, tempe gambus, gitu. Banyak sekali gitu ya. Ada tahu, ya. Nah ini yang barangkali kalau ada kuratornya ya, kira-kira makanan-makanan apa yang kira-kira memenuhi gizi, kemudian penyelenggaraannya yang saya dengar ya, itu masing-masing daerah bisa beda-beda. Betul. Ya, seperti dan disesuaikan juga dengan karakteristik dari daerah-daerah tersebut ya, kuliner dan juga makanannya. Ya, tapi kan wilayah kita 2/3 kan laut, mestinya kan banyak ya hasil laut yang gizinya bagus. Sebut aja apa? Ikan, cumi, udang, ada semua di situ. Cuman masalahnya, ya ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kan ada yang pantainya tercemar, ya ini juga harus ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Jadi BGN ini harus mau merangkul semuanya agar supaya tujuan utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Itu bisa tercapai. Di negara lain apakah begitu juga Prof? Bahwa pelibatan untuk membuat dalam satu piring berisi makanan bergizi gratis ini terlibat dalam banyak komunitas-komunitas, misalnya lauk dari komunitas apa, bahkan karbohidrat dari apa, atau sebenarnya tidak seperti itu? Susah kalau begitu. Jadi memang pemerintahnya harus kuat banget ya. Nah untuk menuju ke sana tentunya anggarannya harus kuat kan. Nah negara-negara yang sekarang kita lihat maju ya, Jepang, Korea Selatan, kemudian Singapura, itu kan policy daripada pemerintahnya itu harus kuat dulu. Dan untuk supaya dipahami secara komprehensif, itu harus disiarkan. Nah harus didialogkan. Nah mudah-mudahan program-program dari BGN nanti itu bisa dialog ya. Karena jangan dianggap bahwa kalau sudah dipodcastkan semuanya udah bagus semua, enggak. Harus ada dialoging ya. Itu dengan para pihak ya yang barangkali nanti kita bisa melihat bahwa apa yang mesti direncanakan itu implementasinya tidak mudah. Ya. Itu harus bertahap dan harus dilihat dari helikopter view. Dari atas enggaknya. Jangan dari bawah ke atas gini. lebih dari atas ya Prof ya? Ya jadi kalau dari atas kan kelihatan kan, oh daerah ini kering sekali. Ya, ini. Nah ini yang barangkali saya suka. Mudah-mudahan yang mau diajak untuk podcast di BGN ini betul-betul apa ya, pemerakarsan maupun policy makers ya, yang paham bahwa keragaman budaya, keragaman jenis makanan yang di daerah itu beda-beda banget ya. Ya, ini yang barangkali penting untuk disadarkan bahwa MBG itu wajib.
Tapi strategi menuju kewajiban tadi itu harus dipikir bareng-bareng. Ya, karena variannya beda-beda. Kemudian pola pikir masyarakat beda-beda. Ya, yang tadi saya katakan, yang miskin banget sama miskin sama yang kaya pasti beda. Nah, ini yang barangkali sering didialogkan ya. Mudah-mudahan podcastnya nanti bisa bareng-bareng. Prof, salah satu yang juga banyak menjadi perhatian adalah ketika tadi Prof menyebutkan harus ada pelibatan komunitas juga. Ini kan salah satu pemangku kepentingan yang juga berperan penting. Pemangku kepentingan ini ataupun komunitas ini misalnya kita katakanlah di suatu daerah, di suatu desa ada UMKM-nya, ada petaninya juga begitu. Itu bagaimana memanfaatkan bahwa mereka semua ini bisa masuk dalam ekosistem MBG ini? Ya, sekarang ada ide. Kalau dulu kan paradigma pembangunan pemerintah itu kan membangun desa dari kota. Sekarang kan membangun kota dari desa. Berarti desanya yang harus diincar dulu, ya. Bagaimana inovasi di desa itu, ya. Sekarang ada konsep yang namanya OVOI. Oke. One Village, One Innovation. Jadi keinovasian di masing-masing desa itu beda-beda. Ada yang cabai, ada yang tomat, ada yang bengkoang, macam-macam lah. Ya, saya nggak tahu. Ya, ini harus dipetakan secara komprehensif. Ya, namanya menginovasi desa agar supaya nanti produk-produk dari desa tadi dijual ke kota. Ada pelibatan daripada masyarakat, orang kotanya senang, warga desanya juga senang. Dalam bahasa Inggrisnya kan everybody happy, ya kan? Dalam hal ini juga, apakah ini bisa menjadi ekonomi sirkular begitu ya? Jadi memang perputaran untuk penyediaan bahan makanan ini juga bisa dikonsumsi oleh warga di situ, tapi juga menguntungkan bagi profesi petani dan juga nelayan. Kalau sudah bicara ekonomi sirkular, ini mesti bicara blue economy sama green economy kan? Nah, ini udah panjang lagi nanti. Ini Gimana pandangan Prof? Ya, hukumnya wajib. Ya. Mau blue mau green wajib, karena itu nanti kan muter kan ya. Sekarang ini kan masalah Indonesia tahu kan ya, sampah. Ya, sampah bisa sampah plastik, bisa sampah organik kan. Nah, yang sampah organik itu nanti itu ekonomi sirkular. Nah, sampah plastiknya nanti bisa dipakai juga untuk energi. Tapi kan membutuhkan ya persiapan yang tidak mudah. Karena harus ada bank sampah, harus ada pengolahan sampah, harus ada pemikiran. Pemikiran kan banyak sekali sekarang orang yang nggak bisa makan kan ya. Kan dia ngumpulkan botol-botol plastik. Ya, untuk dijual sehari bisa 50.000 aja dia bisa makan sekeluarga. Ya, nah kalau dia punya anak-anak yang menjadi target daripada MBG, solve kan, selesai kan. Nah, tapi masalahnya sekarang bagaimana supaya masyarakat ini ya sadar bahwa kan banyak sisa-sisa makanan dari restoran itu kan dibuang gitu aja kan. Padahal itu kalau bicara tadi ekonomi sirkular, enggak, itu kan mesti diputar lagi kan. Nah, sampah yang organiknya tadi itu bisa dipakai untuk macam-macam kegiatan yang menghasilkan produktivitas dari warga setempat. Itu kira-kira Mbak. Oke. Prof, berbicara juga mengenai bagaimana program MBG di tengah gencaran ini yang terus dilakukan ya. Bagaimana sih supaya mungkin tidak hanya di mata masyarakat awam seperti guru ataupun juga orang tua begitu ya, tapi juga bagaimana di mata generasi muda. Karena kan sosialisasi ini tentunya bagi anak muda ataupun generasi milenial bahkan generasi Z ini juga perlu mengetahui tentang program MBG ini. Prof melihatnya bagaimana? Ya, anak sekarang ya saya nggak tahu, sekarang kan yang punya gadget itu kan anak muda punya semua kan ya. Itu kan mereka bisa kontrol setiap saat kan. Ya. Nah, jadi kalau saya usul pakai mereka untuk memonitoring.
Apakah efektivitas MBG itu sampai pada sasaran yang dituju, ya. Kemudian kalau ada perbaikan kan sekarang anak-anak sekarang tinggal share aja kan bahwa ini di sana kok makanannya basi gitu kan. Itu kan pasti ada masalah yang kita jangan menafikan itu. Kita harus lihat bagaimana proses monitoring tadi komunitas media kan dua tadi. Kalau tidak salah Prof juga sempat salah satunya mengawasi juga ya mahasiswa-mahasiswa di daerah-daerah seperti ada program-program juga program sosial kepada masyarakat melibatkan juga para mahasiswa ini. Bagus, itu namanya pengabdian masyarakat ya. Memang saya suka bawa ke daerah-daerah. Oke. Tapi belum masuk ke MBG mereka. Nah, Prof bagaimana waktu itu pada saat program mahasiswa untuk program pengabdian masyarakat, mereka memonitoring begitu? Untuk kasus saya bukan MBG ya. Waktu pada saat Prof seperti apa? Iya, pada saat itu saya kan mengajarkan pada warga setempat, ya, karena saya ada kawasan yang hutan mangrove ya, itu banyak kepitingnya. Nah, kepiting itu kebetulan sebagian besar masyarakat ngambil yang gede, ya, yang masih ada telurnya dijual. Nah, kepiting yang ada telurnya itu mahal, padahal itu merusak lingkungan itu. Lalu pelibatan mahasiswanya? Mahasiswanya kasih edukasi pada mereka bahwa tolong yang pakai telur kembalikan lagi ke alam. Nggak gampang itu. Ya, akhirnya yang terjadi anak-anak kepiting itu dibuat keripik. Ya, kalau kita pernah ke daerah-daerah pesisir, itu keripik dari anak kepiting itu nggak boleh mestinya. Tapi pada saat mahasiswa itu memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat bahwa itu hal yang tidak boleh, apakah memang cukup efektif, Prof, bahwa pengerahan dari anak muda ini? Mesti ada solusi. Waktu itu kami ada program untuk vertical farming, ya. Jadi sistem farming kepiting yang pakai apartemen. Ya, jadi airnya bisa ditaruh di gudang, airnya diaerasi, ya pakai itu ya, pakai genset gitu ya. Nah, itu menghasilkan duit banyak sekali. Ya, kepiting ya, itu kan bisa kepiting dibesarkan, tapi kepiting yang pada saat 1 bulan dia ganti kulitnya, ya cangkangnya diganti. Itu kalau yang di Korea, di Jepang itu namanya kepiting soka. Pernah makan kan pasti? Pernah. Enak kan? Enak. Mahal kan? Mahal, Prof. Nah, betul. Tapi berarti menarik ya ketika Prof sudah ada pengalaman juga pelibatan mahasiswa di dalam program pengabdian masyarakat. Jadi memungkinkan ya sangat. Ini supaya digunakan juga anak muda ini sebagai media-media juga untuk mengedukasi. Bagaimana Prof melihatnya ini skema yang harus mungkin dijalankan dan mungkin ini efektif juga untuk sosialisasi program ini? Kalau saya boleh introspeksi ya, kampusnya kurang pergaulan. Kampus yang mana, Prof? Ya kampus saya juga. Perlu lebih banyak bergaul maksudnya? Enggak, artinya program-program pengabdian masyarakat ya. Kalau dulu kan ada KKN ya, kuliah kerja nyata 3 bulan ya. Sekarang kan nggak ada lagi. Mestinya itu kalau mau mensiarkan ini MBG, itu minta mahasiswa aja. Jadi mahasiswa ganti-gantian. Dengan kurikulum yang lama itu kan bisa untuk dapat kredit 3 SKS kan. Nah ini pada waktu ditaruh di daerah 3 SKS, itu mereka dikasih bekal ini, titipkan ini, ya, bahwa bergizi itu apa sih komponen-komponennya gitu loh. Nah itu harus diedukasi. Nah kampus kita kan 3.400-an di seluruh Indonesia. Ini tinggal diedarkan ke seluruh kampus saja. Papua, NTT, kemudian Maluku Tenggara, banyak sekali kampus-kampus yang mesti dirangkul ya. Makanya kalau bisa nanti setelah ini dialog ya sama mereka. Di daerah pesisir biasanya yang banyak itu rumput laut. Tahu rumput laut kan?
Bisa buat apa rumput laut? Rumput laut bisa buat agar-agar, jelly. Dimakan, kosmetik juga rumput laut kan? Iya, Nah, MBG itu kan juga bisa dari daerah setempat. betul. Ya, bisa rumput laut, bisa ikan, macam-macam banyak sekali. Nah, ini yang perlu diedukasi buat warga masyarakat, di mana masing-masing wilayah itu gizi yang bisa disalurkan banyak sekali. Ya, saya nggak tahu kalau di beberapa daerah pesisir ada namanya anggur laut, tahu ya? Ada yang namanya bulu babi, bahasa Inggrisnya sea urchin ya. Pernah makan belum? Belum pernah. Itu gizinya bagus sekali. Padahal itu bulu babi, ya kalau kita berenang, ya kena itu kan pasti gatal, bengkak. Kalau itu dibuka, dimakan, mentah. Gizinya bagus sekali. Nah, yang seperti ini ya, supaya pemerintah nggak terbebani harus ada lauk ayamnya, telurnya, bukan gitu. Iya, iya. Banyak potensi-potensi di daerah itu yang mengajak warga masyarakat, ayo carilah ini rumput laut, bulu babi, kekerangan ya. Kalau kita di daerah-daerah ini, kerang tuh ada semua ya. Kerang sama bekicot beda ya. Bekicot laut itu bisa dimakan ya. Kalau kita bekicot darat kan yang di pohon pisang kan males kan mau makan. Iya, jangan. Ya. Tapi kalau bekicot laut bagus. Ya kan? Kerang. Pernah kan lihat kerang laut? Iya. Nah, itu Artinya memanfaatkan setiap potensi-potensi daerah, potensi lokal, termasuk juga sumber daya alam yang ada begitu ya, Prof. Ya, dan bagaimana? 2/3 kita laut loh ya. Itu variannya ribuan itu. Nah, edukasi MBG ini harus masuk ke sana. Bagaimana tantangannya tapi Prof? Mengingat masing-masing daerah kan memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Apalagi ini harus dikomandoi oleh katakanlah pemerintah pusat, kemudian juga BGN selaku inisiator begitu kan. Ini kan pasti menjadi PR yang besar ya, dan juga ada banyak tantangan yang ditemui karena setiap karakteristik daerah juga beda-beda dengan kompleksitasnya, Prof. Mbak Gita tahu orkestra nggak? Ya, ini harus diorkestrasi. Yang harus dilakukan apa? Kan BGN itu kan menjadi bukan hanya komposer loh ya, dirijen. Iya kan? Dirijen untuk MBG itu kan BGN kan? Iya. Nah, jadi komposer maupun dirijennya itu supaya orkestrasinya bagus, ya. Semua warga masyarakat diajarkan untuk harus membaca not balok, ya. Kalau nggak bisa baca not balok, nanti orkestrasi MBG-nya nggak jalan. Nah, itu kan analoginya. Analoginya seperti itu. Iya kan? Jadi supaya orkestrasi jalan, dirijennya kan sama-sama baca not balok kan? Ya. Warga masyarakatnya kalau nggak bisa do re mi fa sol la si do, nggak bisa juga. Nah, ini saya mau ngasih saran. PR-nya BGN banyak banget. Tapi bagaimana mungkin dalam konteks komunikasi publik ya, Prof ya, bagaimana kemudian BGN ini kan dengan memiliki segudang PR yang tadi Prof katakan, tapi bagaimana BGN ini bisa menjadi atau membangun citra yang mungkin lembaga yang modern, kemudian juga solutif juga, dan bahkan ini dekat dengan masyarakat seperti yang Prof bilang tadi. Di era digital ini lebih gampang, Mbak, daripada era saya dulu waktu masih muda. Di era digital ini podcast udah bisa menjangkau, apalagi hampir saya nggak tahu ya, generasi milenial maupun yang Gen Z ya, kan pasti bermain TikTok, pasti bermain Instagram. Nah, ini kan ya ranahnya BGN lah untuk masuk ya. Nah, apalagi nanti kalau saya nggak tahu nanti program-program bagaimana TikTokers semua dirangkul ya. Iya kan? Harusnya begitu kan? Iya. Nggak, artinya sekarang kalau zaman saya masih muda dulu,
TVRI sama RRI. Ya. Kan pernah mau dibuat TV komunitas. Ya. Supaya TVRI nanti ini lagi mesti TV komunitas diajukan lagi. Tapi sekarang dengan era digitalisasi lebih mudah. Kalau dulu kan izinnya kan susah sekali. Nah, sekarang ini mumpung ininya kontennya ini MBG, ya TV komunitas harus jalan lagi, radio komunitas. Sekarang sudah ada YouTube, ya. Ya mudah-mudahan semua wilayah jejaring internetnya udah bagus ya, sehingga apa yang dibuat oleh BGN ini disebarluaskan cepat banget kok. Apalagi anak muda ini kan. Nah, ya saya nggak ragu kok. Ya. Optimis ya Prof ya? Ya, tinggal masalahnya kontennya yang harus ya. Kontennya ini orang BGN kan banyak ahlinya nih. Ya kan? Kan bisa outsourcing kan? Minta dari stasiun TV, TVRI, TV swasta. Nggak ada masalah. Yang jelas mission accomplished. Nah, itu dia. Mungkin terakhir Prof Martani, bagaimana sih yang harus dilakukan atau mungkin pesan ya untuk anak-anak muda, kemudian juga orang tua, pemimpin daerah juga, para stakeholders atau pemangku kepentingan juga, supaya bisa ini bersama-sama mendukung program MBG ini. Karena ini memang untuk masa depan bangsa, Prof. Bagaimana? Ada 3 formula, Mbak ya. Yang pertama, aktor dan sistemnya sama strateginya harus inline. Jelas ya? Jadi aktor-aktornya ini harus sepakat bahwa dia yang merancang strategi kan. Nah, rancangan strateginya harus dibicarakan antar pihak. Ya, apakah itu yang tadi pentahelix tadi? Harus ngomong di itu dulu. Ya. Yang kedua, ya, ada buku yang judulnya Good to Great. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa, Mbak? Good to Great. Bagus untuk hebat. Ya, sudah bagus, pengen hebat lagi. Ada resepnya 3. 3D. Discipline people, discipline action, dan discipline thought. Inovasi. Discipline people, ya kalau udah dianjurkan sama BGN, makanya harus begini, ikutin aja. No other choice. Ya, discipline action. Ya, ini kan sudah dirancang sama BGN. Ya, sampai ke daerah-daerah ini gimana? Apakah suppliernya itu dari pihak mana? Itu kan harus dirapikan betul ya, agar supaya tidak ada nada-nada yang pesimis ya, bahwa apa bener nih 5 sempurna, apa 6 sempurna, saya nggak tahu juga. Nah ini harus diklarifikasi di BGN Talks ini, bahwa niatnya kita baik semua, tapi how to achieve them itu tidak mudah. Ya, disiplin people, disiplin action antara perencanaan sama implementasi biasanya nggak nyambung. Mungkin kalau saya kasih contoh yang sederhana ya, kalau di pemerintahan itu periode sebelum ini, kalau sudah menjelang gitu, September, Oktober, November, Desember, itu nyerap dananya banyak banget tuh, hotel-hotel penuh kan, itu nggak boleh. Harus antara dari Januari sampai Desember itu semuanya harus terprogram bagus. Ada timeline juga gitu ya. Nah itu yang barangkali harus disepakati antara aktor, sistem, strateginya, ini sinkronisasinya harus pakai orkestrasi. Nah itu dia, mudah-mudahan ini menjadi masukan bersama dan tentunya melalui informasi yang terus diberikan makin sebanyak masyarakat dan juga kaum gizi didialogkan ya, jangan diberikan seolah-olah kita yang paling pinter kan. Ya. Harus didialogkan seperti ini. Masukan-masukan dari Pentahelix, dengerin aja semua.
Itu masukan saya, Mbak. Nah, itu dia masukan dari Prof. Martani. Terima kasih sekali lagi Prof. Martani, luar biasa sudah berbagi insight dan juga berbagi informasi tentunya bagi kita semua kawan gizi. Sehat selalu. Amin. Sukses selalu Prof. Dan informasi tadi, perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di podcast BGN Talks, dan sampai jumpa di dalam podcast BGN Talks selanjutnya. Saya Gita Mahlika Bangun mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.